Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Apa kabar? Nggak ada yang menjawab, Hening? Alhamdulillah Pak Ustaz. Nah, gitulah Rahma Maulana. Terima kasih Rahma sudah mewakili teman-temannya. Ya, Alhamdulillah. Jadi Allah masih memberikan nikmat kesehatan, iman, ya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran pagi ini seperti biasa. Tidak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kelak nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa, Nak, masing-masing. Semoga pembelajaran kita mendapatkan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa boleh selesai. Melanjutkan pembelajaran di hari sebelumnya yang memaparkan tentang teori asam basa menurut si Arrhenius. Nah, pagi ini kita akan membahas teori asam basa Bronsted-Lowry dengan saya guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Jadi ada dua indikator pembelajaran yang diharapkan akan tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menentukan pH larutan asam dan basa. Kemarin sudah sedikit saya beri gambaran ya, rumus apa yang perlu diingat. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Kalau sebelumnya kita sudah bisa membedakan antara asam dan basa versi Arrhenius. Masih ingat ya? Nah ya semuanya. Asam versi Arrhenius merujuk kepada zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ ya. Sementara sebaliknya, basa versi Arrhenius itu merujuk kepada zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- ya. Jadi menurut teori Arrhenius yang juga menjadi kelemahannya adalah pelarut yang digunakan masih berpatokan pada air, satu jenis ya. Penjelasannya masih berpatokan pada air. Nah, itulah yang diperbaiki oleh teori Bronsted-Lowry. Nah, sebelum kita masuk ke teori Bronsted-Lowry, saya ingatkan kembali masalah derajat keasaman ya, pH ya. Ini kemarin sudah saya gambarkan, ini saya ulang lagi supaya kalian ingat. Jadi kalau menghitung pH dengan konsentrasi H+ dikasih tahu, maka langsung saja minuskan log H+-nya ya. Minuskan konsentrasi H+-nya. Di sini udah ada tanda buka kurung tutup kurung siku ya. Itu artinya kita gunakan konsentrasi. Begitu juga untuk POH, minlogkan langsung konsentrasi OH-nya. Dengan catatan hasil kali konsentrasi H+ dengan OH- itu adalah KW ya. Kemarin dibuat 10⁻⁴ ya. Dengan dengan anggapan bahwa pada saat diakarkan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- itu sama-sama 10⁻⁷. Nah, di sini saat persamaan KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- itu sama-sama kita minus-logkan, maka diperolehlah PKW sama dengan pH tambah POH ya. Dengan asumsi bahwa pada suhu 25 derajat Celcius PKW-nya itu adalah 14. 14 itu adalah hasil penjumlahan pH dengan POH. Nah, ada kesimpulan yang bisa ditarik dari persamaan di atas. Jika larutan bersifat netral, maka kita bisa anggap bahwa konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-.
OH-. Begitu juga pH-nya itu sama dengan pOH, yaitu sama-sama 7 ya, netral dia. Bila larutan bersifat asam, maka konsentrasi H+-nya itu lebih besar dari konsentrasi OH-. Nah, pH-nya berarti di bawah 7. Ya, udah kita gambarkan kemarin pakai garis bilangan ya. Kemudian larutan bersifat basa juga demikian, berarti konsentrasi OH-nya yang tinggi. pH-nya berarti di atas 7. Oke, sekedar mengingatkan aja. Nah, kita ambil contoh ada 4 ini ya. Tunggu dulu. Oke, kita ambil contoh. Ini merupakan senyawa asam dua-duanya ya. Nah, asam. H2SO4 waktu kita uraikan menjadi kation dan anionnya akan menjadi H+ tambah SO4 2-. Jangan lupa kalau ada bersama reaksi setarakan ya. Dengan asumsi ini indeksnya H ini 2, berarti dia menjadi koefisien di sini. Valensinya berarti 2 ya. Ini sebagai A. Waktu kita mencari tahu konsentrasi H+, berarti valensi asam dikali konsentrasi asamnya ya. Maka konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 2. Berapa jadinya, Nak? 8 kali 10 pangkat minus 2, Sir. Iya, 8 kali 10 pangkat minus 2. Waktu kita konversi dalam bentuk pH, jadi gini kan, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Gini ya. Berarti jadi pH sama dengan min log 8 dikali 10 pangkat minus 2. Minus 2. Nah, ini secara matematika ya. 2-nya maju ke depan. 2 kurang log 8. Ayo, Daeng. Log 8 berapa, Daeng? Tak bisa, Sir. Log 8 berapa itu? 3 kali log 2, Sir. Log 2 berapa? Kan ada hafalannya. Enggak apa sih, Sir. Log 2 0,3 ya? 0,3 Pak Yus. Sekitar itu ya. Nah, kalau kalian mau pecahkan lagi nanti boleh. Berarti nanti 2 dikurang sekian nanti ya. Atau sampai sini juga boleh. Sesuaikan nanti dengan pilihan ganda ya, option di pilihan gandanya. Oke, gitu dia. Sementara yang B, nah yang B ini perhatikan Nak, walaupun dia ada bentuk OH-OH-nya, ini tetap asam ya. Ini namanya asam apa namanya ini? Kalian sering konsumsi kalau makan bakso, makan mie sop, asam asetat, atau yang nama pasarannya disebut dengan asam Cuka, Sir. iya, cuka. Jadi waktu kita uraikan CH3COOH gini ya, terurai menjadi CH3COO- tambah H+. Ya. Tetap ada H+ yang dilepaskan. Makanya dia asam. Oke. Jadi ini udah dikasih tahu konsentrasinya, udah dikasih tahu Ka. Tinggal kita hitung konsentrasi H+ dari asam lemah, rumusnya Ka kali Ma ya. Ma ini maksudnya konsentrasi asamnya ya. Berarti tinggal kita substitusikan. Ka-nya berapa? 10 min 5. Ini jadi kali 10 min 1. Ya. Berarti akan jadi 10 min 3. Langsung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Maka pH-nya jadinya berapa? Rio? 3, Sir. Oke, good, Daeng. pH-nya 3. Sampai di sini paham ya? Tinggal mensubstitusikan aja kok bersamaan. Bagaimana dengan basa? Ini dua-duanya basa. Nah, kalian juga harus mendeteksi dari awal dia basa kuat atau basa lemah. Caranya sebenarnya mudah kalau di soal yang sederhana sepertinya. Kalau dia dikasih tahu KB berarti dia yang lemah lah itu. Ya, sama seperti yang soal di atas tadi ya. Ini KA dikasih tahu kan? Berarti dia lemah. KB berarti dia lemah. B-nya untuk basa berarti basa lemah. Kalau yang atas berarti kita uraikan dulu ya. Kalsium hidroksida
terurai menjadi kation dan anionnya. 2 OH min. Berarti berapa valensi basanya nih? 2 ya. Langsung konsentrasi OH min jadinya 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 1. Jadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 1 ya. POH 1 kurang log 6 ya. Tapi yang ditanya pH berarti 14 dikurang 1 kurang log 6. Ya. Jadi berapa tuh? 13 tambah log 6. Iya, Tambah log 6. Nah, ingat ya, kalau dia ditanya pH dari suatu basa, maka di sininya pasti positif ya, Nak. Di sini pasti positif. Ini untuk yang lemah, berarti konsentrasi OH min pakai akar ya. KB kali MB. KB-nya 10 pangkat minus 6 lah langsung ya, kalikan ya. Tahu ya? Dapat dari mana 10 pangkat minus 6? Tahu. 10 pangkat min 5. 10 pangkat minus 5 kali 0,1. Iya, Sir. Maksudnya ya. Oke. Jadi pH berapa, Deng? Min log konsentrasi OH min. Berapa pH-nya? 3, Sir. Iya. 3, Sir. Ya. Yang ditanya pH, berapa pH? 14 kurang 3. Iya, berapa 11, tuh? 11, Sir. 11. Oke, good. Sampai 11, sini Sir. paham ya? Cara menghitung pH ya? Oke, paham. Udah di screenshot? Screenshot kan, Nak? Nah, tinggal ngulang-ngulang ya. Ini ada soal. Screenshot kan? Nanti kalian kerjakan. Aduh, internetnya tidak stabil ini. Screenshot kan, Nak? Nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Kalau kurang paham, tanyakan ke saya. Silahkan japri ke saya. Mengejar waktu, kita lanjut. Nah, konsep asam basa Bronsted-Lowry. Sebenarnya Bronsted-Lowry itu 2 orang. Nah, ya. Makanya di dalam buku sering dibuat tanda strip. Ini saya perjelas dengan menggunakan kata hubung dan ya, Bronsted dan Lowry. Jadi kalian pahami asam versi Bronsted-Lowry itu merujuk pada zat yang bertindak sebagai pendonor proton. Ya, zat yang bertindak sebagai pendonor proton. Sementara kalau bahasa Bronsted-Lowry itu merujuk kepada zat yang bertindak sebagai aseptor proton. Oke. Dari pernyataan barusan sudah jelas ya bedanya dengan konsep asam basa versi Arrhenius kemarin. Nah, saya boleh minta tolong nggak perwakilan dari kalian bisa nggak jelaskan perbedaannya? Ini mumpung slide-nya nggak saya pindahkan dulu nih. Apa beda konsep asam basa Arrhenius dengan Bronsted-Lowry? Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Tadi udah saya jelaskan juga ya di awal untuk mengingatkan kembali. Ini tinggal mengulang, ayo. Silakan, siapa yang mau mewakili teman-temannya membedakan? Oh, masih low profile ya. Sebenarnya tahu tapi tidak mau menjawab ya. Main pak salah jadinya nih. Riyadi, cepat. Iya, Sir. Jelaskan bedanya. Oh, kalau dia konsep Arrhenius, Sir, kalau itu larutannya tergantung, Sir, dia menghasilkan H+ atau OH ketika dimasukkan ke air, Sir. Nah, asam apa? Asam H+, Sir. Nah, Sedangkan basa OH-, Sir. oke. Terus kalau Bronsted-Lowry? Kalau konsep Bronsted-Lowry itu, Sir, yang dilihat itu cuma H+-nya, Sir. Kalau dia pendonor H+, Sir, dia dianggap asam. Sedangkan kalau dia menerima atau akseptor, Sir, dianggap basa, Sir. Oke, good. Jadi
Saya buat tambahan contohnya di sini biar jelas ya. Karena contoh yang dibuat di sini itu menggunakan NH4+ dan NH3 ya. Dasarnya dulu. NH3 ya. Itu kalau dia menangkap H+ berubah menjadi NH4+. Nah, sekarang kita fokus kita kemari. NH3. Kan menangkap kan? Menangkap itu kan berarti di sebelah kiri panah kan? Menangkap proton atau H+. Ya. Jadi aseptor proton H+ disebut sebagai apa NH3 ini? Sebagai basa. Iya, jadi NH di sini bertindak sebagai basa. Dibalik saat NH4+ ini terurai menjadi NH3 tambah H+. Nah, ini H+-nya kan di sebelah kanan panah kan? Berarti melepas kan? Berarti dia mendonorkan kan? Nah, bertindak sebagai apakah NH4+? Pendonor? Asam. Iya, asam. Gitu ya cara ingatnya ya. Sampai hingga nanti kita membedakan antara asam dan basa bronzit Lowry itu cukup dari 1 proton saja. Nah, asam itu kelebihan 1 proton dari si basanya. Begitu juga sebaliknya, basa itu kekurangan 1 proton dari asamnya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang di bawah. Perhatikan. NH4+ direaksikan dengan H2O, menghasilkan NH3 tambah H3O+. Kita diminta mencari pasangan asam basa konjugasi. Ya, konjugasi itu dipasangkan maksudnya. Jadi di sini NH4+ itu pasti dipasangkan dengan spesi yang mirip dengannya. Apa spesi yang mirip dengannya? NH3. Karena bedanya antara NH4+ sama NH3 tadi apa? Apa bedanya? Atomnya satu. Ya, protonnya beda atau H+-nya beda 1. Cuman boleh 1 ya, kalau 2 nggak boleh. Bertahap ya, harus 1 bedanya. Tidak boleh lebih. Jadi karena NH4+ ini kelebihan proton dibanding NH3, maka NH4+ ini disebut sebagai asam, NH3 ini disebut sebagai basa, dan keduanya dihubungkan dengan kata-kata konjugasi. Nah, perhatikan cara saya menyebutkannya ya. NH4+ itu adalah asam konjugasi dari NH3. Jadi kalau saya buat di sini NH3, bagaimana cara menyebutkannya? NH3 basa konjugasi dari NH4+. Oke, good. Bagus. Nah, kita lanjut. Sementara itu, H2O pasti dipasangkan dengan spesi yang mirip dengannya. Siapa spesi yang mirip dengannya? H3O+. Kenapa mirip? Karena mereka cuma beda 1 proton. Kalau H2O basa, karena hanya cuma 2, berarti H3O+ dianggap sebagai asam. Cara bacanya H2O adalah basa konjugasi dari siapa nak? H3O+. Bagaimana untuk H3O+? H3O+ asam konjugasi dari H2O. Oke, good. Nah, yang bawah sama enggak? Sama ya, yang ini sama ya. Yang NH3 sama NH4+ sama. Nah, yang bedanya adalah H2O dengan OH-. Ya kan? Nah, siapa yang menjadi asam? Udah jelas ini ya. Karena hanya 2 ya. Yang menjadi basa si OH-. Jadi OH- gimana cara bacanya, nak? OH- adalah basa konjugasi dari H2O. Iya, sampai sini paham tentang asam basa konjugasi? Ingat Paham, ya, Sir. mereka semuanya dihubungkan dengan istilah konjugasi. Konjugasi, dan seterusnya. Oke, silakan screenshot. Nah,
Ada satu bagian lagi yang perlu saya jelaskan, yaitu peralihan ya. Ada nanti NH3 saat dia menangkap H+, kan dia menjadi NH4+. Tapi NH3 ini juga bisa melepaskan H+. Saat dia melepaskan H+, dia akan menjadi NH2-. Dia bisa menangkap dan melepas sekaligus. Ya. Maka NH3 ini disebut sebagai amfiprotik. Spesies amfiprotik itu adalah spesies yang bisa bertindak sebagai asam dan basa sekaligus. Ya. Selagi masih dia ada hanya, dia bisa bertindak sebagai amfiprotik, spesies apapun itu. Ya. Contohnya HCO3-. Bisa nggak bertindak sebagai amfiprotik? Bisa. Waktu dia melepaskan H+, dia menjadi CO3-2-. Saat dia menangkap H+, dia menjadi H2CO3. Jadi selagi masih ada hanya, dia bisa bertindak sebagai amfiprotik. Oke, silakan di screenshot. Sudah, Nak? Sudah. Nah, ini ya istilah tadi ya, konjugasi saya rasa sudah jelas ya. Oke, udah saya jelaskan. Saat dia menangkap, melepas, nah ini protonnya cuma satu, bedanya cuma satu. Antara HCl dengan Cl- bedanya cuma satu proton, tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Antara H2O sama basa konjugasinya hanya satu proton saja bedanya. Begitu juga yang bawah, ya, S2- dengan HS-, dia berbeda satu proton. Nah, pertanyaan saya sekarang, bisa nggak HS- ini bertindak sebagai amfiprotik? Bisa nggak bertindak sebagai amfiprotik? Bisa, Riyadi? Bisa, Sir. Kenapa? Karena masih ada hanya, Sir. Ya, good. Karena masih ada protonnya minimal satu, ya. Berarti ini HS- bisa. Sementara S2- gimana? Nggak bisa, Sir. Nah, nggak bisa karena protonnya sudah habis ya. Dia hanya bisa bertindak sebagai basa. Menerima proton. Paham ya sampai di sini semuanya ya? Paham, Sir. Oke. Good. Nah, coba kalian kerjakan ini. Ada 2 soal sini ya. Nah, ada 2 soal. Coba kalian kerjakan ini. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan 2 soal ini. Kalian cukup hubungkan aja antara asam basa. Yang mana menjadi pasangan asam basa konjugasinya ya. Ini udah di screenshot soalnya. Ini positifnya di atas, nah ya. Ini positifnya di atas ya. Ini negatifnya juga di atas ya. Satu lagi, ini amonia dengan asam klorida, ini saya tuliskan aja. NH3 tambah HCl menjadi panah 2 arah ya. NH4Cl tambah udah pas NH4Cl ya. Sorry. Saya hapus dulu. Jadi pen lagi NH4 plus tambah Cl-. Nah, ini satu lagi nah. Tinggal hubung-hubungkan aja. Mana asam, mana basa, mana asam, mana basa. Oke, silakan dimulai.
Ada yang sudah siap? Mudah kok itu, mudah. Pastikan kalian mencatat menggunakan kalimat sederhana yang kalian pahami sendiri ya, biar tidak lupa. Putri, udah Putri? Yang terakhir, Sir, yang amonia. Oh, amonia udah. Yang atas belum? Belum, Sir. Oke, good, nggak apa-apa. Kerjakan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ayo Miranda. Jasmine. Manis sekali senyumnya di foto itu Jasmine. Insya Allah aslinya lebih manis ya Jasmine ya. Ayo Anissa, udah Anissa? Rizky. Coba kita jawab, sesuaikan jawaban kalian dengan pembahasan kita ini ya. NH3 dihubungkan dengan NH4+. HCl dihubungkan dengan Cl-. Ini basa ya. Ini asam. Ini asam. Ini basa. Jadi kalau diminta nanti tuliskan pasangan asam basa konjugasi katanya. Tuliskan pasangannya. Jadi cara kita menuliskan pasangannya adalah NH3 dan NH4+, HCl dan Cl-. Nah, jadi nggak masalah dia asam dulu atau basa dulu disebutkan. Yang penting dia berpasangan ya. Yang ini kan basa dulu saya sebutkan, baru dia asam. Yang bawah asam dulu baru basa. Nggak apa-apa. Yang penting dia berpasangan, nggak masalah. Bagaimana dengan yang atas? Ini H2SO4 pasti dihubungkan dengan HSO4- ya. H2O dengan H3O+. Ini sebagai asam. Berarti pasangannya basa. Ini siapa asam, siapa basa, Nak? H3O. Ya, ini asam. Yang banyak hanya asam ya. Ini basa. Oke, jadi kita ulangi lagi cara bacanya. H3O+ adalah asam konjugasi dari H2SO4. Kok H2SO4, Nah? Sorry. Itu bukan pasangannya itu ya. Hati-hati. Sementara H2SO4 adalah Asam konjugasi dari HSO4-. Ya, HSO4. Dan seterusnya ya. Oke. Begitulah cara menjawabnya, Nak. Untuk soal pasangan asam basa bromstilori. Silahkan ditulis. Ini riset saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kerjakan latihan tadi ya. Kalau kurang paham silahkan japri saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.